Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Septian Wisnu Perdana dengan NIM K752441 dari kelas B Angkatan 2024, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan membawakan materi pembelajaran tentang mata pelajaran layanan komunikasi dan informasi, terkhusus pada sistem pengarsipan dan penyimpanan informasi. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yang pertama, menjelaskan pengertian arsip dan pengarsipan secara tepat sesuai konteks administrasi perkantoran. Yang kedua, menguraikan tujuan dan fungsi pengarsipan dalam mendukung kelancaran kegiatan administrasi dan tertib dokumen. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis sistem pengarsipan manual yang digunakan di lingkungan sekolah dan kantor. Dan yang keempat, menjelaskan media penyimpanan arsip fisik dan digital beserta fungsi penggunaannya. Yang pertama, pengertian arsip. Arsip sendiri adalah seluruh rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga, organisasi, maupun perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, arsip sendiri berfungsi sebagai sumber informasi dan bukti sah suatu kegiatan. Dalam dunia perkantoran, arsip dapat berupa surat masuk, surat keluar, laporan, dokumen keuangan, notulen rapat, hingga data digital. Sedangkan pengarsipan sendiri merupakan suatu proses pengelolaan arsip yang meliputi kegiatan menerima, mencatat, mengklasifikasikan, menyimpan, memelihara, hingga menemukan kembali arsip apabila diperlukan. Pengarsipan sendiri dilakukan secara sistematis agar arsip ini mudah dicari, aman, dan tidak rusak. Tanpa pengarsipan yang baik, kegiatan administrasi kantor akan terganggu karena informasi sulit ditemukan. Selanjutnya, tujuan pengarsipan. Tujuan pengarsipan yang pertama, menyediakan arsip sebagai sumber informasi yang cepat dan tepat. Yang kedua, menjamin keamanan dokumen dari kehilangan dan kerusakan. Yang ketiga, mendukung kelancaran kegiatan administrasi. Yang keempat, menjadi alat pertanggungjawaban lembaga. Dan yang kelima, menjaga tertib administrasi dalam organisasi. Selanjutnya, fungsi pengarsipan. Nah, fungsi pengarsipan sendiri ada 4 fungsi utama. Yang pertama, berdasarkan informasi. Nah, jadi dalam pengarsipan, tentunya dalam informasi, ini berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan. Lalu ada fungsi hukum. Arsip ini berfungsi sebagai bukti sah secara yuridis. Lalu ada juga fungsi sejarah. Arsip sebagai rekam jejak kegiatan organisasi. Dan yang terakhir, fungsi organisasi. Nah, arsip sebagai alat pengawasan dan perencanaan kerja. Selanjutnya, sistem pengarsipan manual. Nah, sistem pengarsipan manual adalah sistem penyimpanan arsip yang masih menggunakan media fisik berupa kertas. Sistem ini masih banyak digunakan di kantor-kantor sekolah, desa, dan instansi kecil. Nah, jenis-jenis sistem pengarsipan manual meliputi yang pertama, sistem abjad atau alphabetical filing system. Nah, arsip ini disusun berdasarkan urutan huruf A sampai Z sesuai nama orang atau instansi. Yang kedua, sistem nomor atau numerical filing system. Arsip ini disusun berdasarkan kode angka tertentu. Sistem pengarsipan manual yang ketiga, ini menggunakan sistem subjek atau subject filling system. Nah, arsip disusun berdasarkan pokok masalah atau perihal. Lalu yang keempat, sistem tanggal atau chronological filling system. Jadi arsip ini disusun berdasarkan waktu masuk atau keluar dokumen. Dan yang terakhir, yang kelima, sistem wilayah atau geografis filling system. Arsip disusun berdasarkan daerah atau lokasi. Jadi pemilihan sistem pengarsipan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan instansi agar pencarian arsip ini menjadi lebih cepat dan efektif. Selanjutnya, media penyimpanan arsip. Tentunya agar arsip tetap aman, rapi, kita perlu menggunakan penyimpanan. Nah,
Penyimpanan arsip sendiri dibedakan menjadi dua. Dengan seiringnya perkembangan zaman, tentunya zaman era digital seperti sekarang, tentunya penyimpanan juga berkembang. Ya, yang pertama ada media penyimpanan fisik. Jadi jauh sebelum itu dan sekarang pun masih relevan untuk digunakan. Arsip itu disimpan menggunakan map, ordner, filing cabinet, arsip, box arsip, dan hanging folder. Nah, lalu dengan perkembangan zaman, arsip pun penyimpanannya juga berkembang. Sekarang di era digital, arsip sendiri disimpan di dalam komputer, hard disk, flash disk, Google Drive, dan cloud storage. Tentunya ini juga berkembang yang awalnya dari flash disk, lalu disimpan ke Google Drive, lalu bisa disimpan di cloud storage yang bisa kita kelola dengan bersama-sama ataupun berkolaborasi. Tentunya, media penyimpanan yang baik akan melindungi arsip dari kerusakan fisik, debu, air, dan pencurian. Nah, kesimpulannya, pada pertemuan kali ini, arsip adalah dokumen penting yang berisi informasi kegiatan dan harus disimpan dengan rapi agar mudah dicari saat dibutuhkan. Lalu, pengarsipan dilakukan supaya dokumen tidak hilang, rusak atau tercecer, serta membantu pekerjaan administrasi menjadi lebih tertib dan lancar. Lalu, sistem pengarsipan manual seperti abjad, nomor, subjek, tanggal, dan wilayah ini digunakan sesuai kebutuhan kantor dengan bantuan media penyimpanan fisik maupun digital. Dan yang terakhir, jika arsip dikelola dengan baik, maka pekerjaan di kantor akan menjadi lebih efisien dan informasi dapat digunakan dengan cepat dan tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat tentunya bagi kita semua. Dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan selama saya menjelaskan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.